Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Omar dan Jasmine sudah sampai di apartemen Omar. Barang-barang Jasmine sudah diantar melalui jasa pengantar yang dipesan orang tuanya kemarin, sehingga mereka hanya tinggal terima beres saja. "Ini kamar kamu," ucap Omar. Jasmine menatap wajah Omar terkejut. Dia tidak menyangka akan menjalani rumah tangga seperti ini. Sebenarnya, Jasmine memang belum siap untuk berbagi ranjang dengan Omar, tapi dia tidak pernah membayangkan rumah tangga yang akan dijalani dengan cara begini, suami istri pisah kamar. Tetapi egonya muncul. Tidak mungkin dia yang meminta untuk tinggal sekamar dengan Omar. Bisa-bisa Omar berpikiran kalau dia ingin menggoda Omar. Tidak, memang lebih baik begini. Aku bisa menata hati dan menjaga tubuhku. Aku tidak akan menyerahkan seluruh hidup dan tubuhku sebelum aku bisa memastikan dia memang pantas untuk mendapatkannya. Lagian bisa kegeeran tuh pria berwajah datar kalau aku menanyakannya, batin Jasmine. "Jadi kita punya kamar sendiri-sendiri kan?" tanya Jasmine. "Tentu saja, kamu jangan terlalu berharap Jasmine. Aku tidak bisa berdekatan dengan wanita," jawab Omar dengan sedikit penekanan. Siapa juga yang mau berdekatan denganmu? Kejadian tadi malam, aku sangat yakin pasti ada campur tangan sepupu dan asisten pribadi kamu kan? Tanya Jasmine kembali. "Aku tidak tahu, semua sudah terjadi dan kita sudah menikah. Bagiku kejadian semalam tidak menjadi masalah besar, karena itu sah-sah saja kita lakukan. Hanya saja aku tidak mau kejadian itu terulang lagi. Makanya lebih baik kita tidur di kamar yang terpisah," tegas Omar. "Aku juga tidak mau kejadian itu terulang lagi. Boleh aku meminta sesuatu padamu?" pinta Jasmine. Omar menatap wajah Jasmine penasaran. "Belum juga 1 hari tinggal di sini, kau sudah banyak permintaan," ucap Omar. "Aku tidak ingin 2 pria itu masuk ke apartemen ini. Aku istri kamu, tolong hargai dan lindungi aku di tempat ini. Aku harap kau mengerti. Aku memakai jilbab. Jika ada lelaki lain yang bukan muhrimku, aku tidak leluasa melakukan sesuatu di sini," Jasmine berkata dengan penuh pengharapan. "Baik, kalau itu permintaan kamu, akan aku penuhi," jawab Omar. "Kalau begitu, aku juga punya permintaan padamu," pinta Omar. Kini Jasmine yang menatap Omar dengan tanda tanya. "Kamu bebas melakukan apapun di sini, tapi sesuai perjanjian kita sebelum menikah, jangan campuri urusan masing-masing. Aku hanya mau di depan umum kita bersikap layaknya suami istri yang sesungguhnya. Aku tidak mau kehidupan kita di sini terbongkar sampai keluar," ucap Omar. Aku setuju dengan permintaanmu," jawab Jasmine. Jasmine masuk ke dalam kamar yang disediakan Omar sebagai kamarnya di apartemennya. Omar juga masuk ke dalam kamarnya dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Mulai hari ini aku harus membiasakan diri untuk berbagi apartemen dengannya dan membiasakan diri melihat dan dekat dengannya. Semoga tubuhku baik-baik saja dan bisa menerimanya, batin Omar. Omar kemudian menutup matanya dan terlelap karena tadi malam dia hanya tidur sebentar setelah malam panas yang dia lakukan bersama Jasmine. Sedangkan Jasmine menyusun semua pakaiannya ke dalam lemari, menyusun peralatan make up-nya di meja rias. Setelah itu, dia keluar kamar dan berkeliling apartemen untuk melihat-lihat. Apartemen yang sangat luas, terdiri dari 4 kamar tidur yang di dalamnya masing-masing dilengkapi kamar mandi. Jasmine memeriksanya satu persatu. 2 kamar disulap untuk ruang kerja dan ruang fitness. Ruang kerja Omar terlihat sangat rapi. Ada rak buku besar tepat di belakang meja kerjanya. Ada sofa santai yang nyaman untuk membaca. Ruang fitness diisi dengan berbagai peralatan olahraga Omar. Sepertinya pria itu rajin berolahraga, terbukti dengan bentuk badan dan perutnya yang datar seperti roti sobek. Wajah Jasmine merona, membayangkan malam panas mereka tadi malam.
Dapur dan meja makan terletak satu paket. Jasmine yang gemar memasak sangat senang melihat peralatan masak yang lengkap di dapur Omar. Dia sudah tidak sabar beraksi di dapur ini, membuat hidangan yang manis-manis dan lezat. Jasmine melewati kamar yang dia tempati. Kemudian dia bergerak menuju kamar satu lagi. Jasmine membuka pintu kamar itu. Dia melihat kamar yang lebih besar dari kamarnya. Suasana dan wangi maskulin langsung tercium di hidungnya. Jasmine melihat Omar sedang tertidur di atas ranjang. Oh, ternyata ini adalah kamar utama, kamar pria wajah datar ini, batin Jasmine. Kamar dengan dinding cat putih, letak kamar yang rapi dan bersih. Di dalam kamar ini terdapat walk-in closet yang menyimpan semua pakaian dan barang-barang pribadi Omar. Kamar mandi yang luas dan sangat nyaman. Di sudut kamar terdapat dinding yang terbuat dari kaca tepat menghadap ke arah depan gedung apartemen ini. Karena apartemen ini berada paling atas, Jasmine bisa melihat keindahan kota dari ketinggian. Sangat indah pemandangan dari kamar ini, pujinya dalam hati. Jasmine tersadar dia tidak boleh berlama-lama berada di kamar ini. Dia harus segera keluar sebelum Omar terbangun. Kalau tidak, Omar bisa berpikiran yang tidak-tidak kepadanya. Jasmine segera keluar dan menutup pintu kamar Omar. Omar tersentak karena suara pintu kamar yang baru ditutup. Dia bangun dari tidur dan segera keluar kamarnya. "Kau yang baru saja menutup pintu kamarku?" tanya Omar pada Jasmine yang sedang duduk di ruang TV. "Iya, maaf kalau membuatmu terbangun. Tadi aku berkeliling apartemen ini dan tidak sengaja membuka kamarmu," jawab Jasmine. "Jangan sampai itu terulang lagi. Aku tidak ingin siapapun masuk ke dalam kamarku, tidak terkecuali kamu," tegas Omar. "Aku akan ingat itu. Tadi aku memeriksa kulkas, isinya kosong. Aku berencana mau berbelanja bahan-bahan masak. Kamu mau titip sesuatu?" tanya Jasmine. "Tidak ada," jawab Omar singkat. Omar mengambil dompet dari saku celananya, kemudian mengambil kartu kredit unlimited dan menyerahkannya pada Jasmine. "Apa ini?" tanya Jasmine. "Pakai ini untuk memenuhi kebutuhan kamu," ucap Omar. "Tidak perlu, aku bisa gunakan uangku sendiri," tolak Jasmine. "Kamu istriku, semua kebutuhan kamu akan aku penuhi. Anggap ini adalah nafkah dariku," tegas Omar. Jasmine berpikir sejenak. Tidak ada salahnya aku menerima penawarannya. Memang sudah kewajibannya kan memenuhi semua kebutuhanku sebagai istrinya, batin Jasmine. "Baik, akan aku pakai. Kita lihat apakah kau akan menyesal memberikan kartu ini padaku. Aku akan menguras isi kantongmu," ancam Jasmine. "Coba saja kalau kau sanggup menghabiskannya. Jangan anggap remeh pada kekayaanku," jawab Omar penuh percaya diri. Omar sangat yakin Jasmine adalah gadis sederhana dan tidak matre. Dia pasti tidak akan melakukan apa yang barusan dia katakan tadi. Sombong sekali kamu, Tuan. Aku bukan wanita rendahan yang kamu pikirkan. Aku punya harga diri yang tinggi dan tidak mau menggantungkan hidupku padamu. Aku bisa membeli apapun yang ku mau tanpa memakai uangmu. Kalau begitu, aku akan pergi ke supermarket terdekat, membeli semua kebutuhan. Bisa pinjam mobilmu. Mobilku belum diantar supir papa ke sini, ucap Jasmine. Omar menyerahkan kunci mobilnya kepada Jasmine. Jasmine masuk kembali ke kamarnya untuk mengambil tasnya. Kemudian dia keluar lagi dan pergi menuju supermarket untuk berbelanja. Sedangkan Omar masuk ke ruang kerjanya untuk memeriksa beberapa pekerjaannya yang tertunda dikarenakan kesibukannya menyiapkan resepsi pernikahannya beberapa hari ini. 2 jam sudah Jasmine berbelanja semua kebutuhan bahan makanan yang dibutuhkan untuk memenuhi kulkas di apartemen Omar. Jasmine segera pulang untuk menyiapkan menu makan siang hari ini. Beruntung ini hari Minggu, lalu lintas tidak ramai dan macet. Jasmine bisa tiba tepat waktu. Jasmine segera mengeluarkan semua bahan yang dia butuhkan untuk memasak siang ini. Rencananya, dia akan memasak sup ayam dengan full sayur untuk menghemat waktu. Karena waktu makan siang hampir tiba,
Jasmine menambah menu makan siang dengan bakwan jagung dan hidangan penutup puding coklat dengan fla di atasnya. Setelah selesai masak, Jasmine memasukkan hidangan penutup ke dalam kulkas agar lebih nikmat dimakan saat dingin. Jasmine menata meja makan dengan rapi. Semua masakan sudah dihidangkan di atas meja. Jasmine berjalan menuju kamar Omar, tetapi berulang kali dia mengetuk dan memanggil namanya. Tidak ada jawaban dari pemilik apartemen itu. Omar keluar dari ruang kerjanya. "Ada apa kamu ribut-ribut memanggil namaku?" tanya Omar. Aku kira kamu di kamar. Aku mau mengajak kamu makan siang," ajak Jasmine. Omar berjalan menuju dapur dan melihat makanan yang dimasak Jasmine. "Lain kali kamu tidak perlu repot seperti ini. Kan sudah aku bilang kita urus hidup kita masing-masing," ucap Omar. "Aku tahu, aku hanya ingin memasak. Rasanya tidak sopan kalau akan makan sendiri dan tidak mengajak kamu yang notabene adalah suamiku dan pemilik apartemen ini. Mungkin dengan sedikit kebaikanku, aku bisa mendapatkan pahala dengan melayani suamiku," goda Jasmine. Omar tidak menanggapi ocehan Jasmine. Dia menarik kursi yang ada di depan meja makan, kemudian duduk. Jasmine juga duduk tepat di depan Omar. Jasmine mengambilkan piring Omar dan mengisinya dengan makanan. Omar hanya diam saja melihat semua tingkah laku Jasmine. Tidak ada komentar dan tetap dengan wajah datarnya. Omar menyicipi masakan Jasmine tanpa ekspresi. Jasmine penasaran dengan sikap Omar. "Gimana masakanku? Kamu suka?" tanya Jasmine. "Biasa saja, daripada tidak aku makan, kamu pasti akan tersinggung karena sudah capek menyiapkan semua ini. Anggaplah ini penghargaan dariku atas kerja keras kamu siang ini," komentar Omar. Dasar Mr. Flat. Ya, mulai hari ini aku tetapkan julukan itu padamu. Kamu pantas mendapatkan julukan itu. Apa susahnya sih memberi sedikit pujian? Toh tidak akan mengurangi harga dirimu yang setinggi langit itu, umpat Jasmine. Akhirnya mereka makan dengan hening. Hanya terdengar suara dentingan sendok dan garpu di atas piring makan. Setelah selesai makan, Omar berjalan menuju ruang TV untuk bersantai sebentar, melepaskan penat setelah tadi dia bekerja di ruang kerjanya sebelum makan. Jasmine membereskan meja makan dan membersihkannya. Dia baru teringat tadi dia membuat puding untuk hidangan penutup. Jasmine segera mengeluarkan puding dari kulkas, kemudian memotongnya dan memberikannya kepada Omar yang sedang santai menonton TV. "Apalagi ini?" tanya Omar. "Hidangan penutup yang dingin-dingin biar wajah kamu adem, gak ketat gitu," jawab Jasmine. Omar tidak mengerti arti perkataan Jasmine dan dia tidak mau meributkannya. Pantang baginya ribut pada saat makan, apalagi malah meributkan makanan itu sendiri. Bisa hilang rezeki. Omar memotong kecil puding yang diberikan Jasmine dan mulai memakannya. Semua masakannya enak. Kalau terus seperti ini bisa gendut aku makan terus," ucap Omar dalam hati. "Lihatlah wajahmu Mr. Flat, selalu tanpa ekspresi. Aku pengen lihat kamu berkomentar sesuatu pada masakanku." "Aha, aku punya ide. Lihat saja nanti, kamu pasti akan bersuara," sorak Jasmine dalam hati. Jasmine masuk ke kamarnya dan beristirahat karena perutnya sudah kenyang, rasa kantuk mulai datang. Lagian tadi malam dia juga kurang tidur dan pagi ini dia semangat belanja dan memasak, menambah rasa letih di seluruh badannya. Tak menunggu lama, Jasmine sudah terlelap.